Pernah nggak sih lu ngerasa lagu-lagu lama tuh sekarang rasanya jauh lebih nostalgia dibanding lagu baru? Atau tiba-tiba ingatan random muncul entah dari mana tentang momen bertahun-tahun lalu yang sebenarnya biasa aja. Bahkan kejadian-kejadian kecil yang dulu lo anggap remeh, sekarang malah kelihatan hangat seolah-olah bersinar. Padahal waktu itu terjadi, lo nggak ngerasa apa-apa yang spesial. Nah, jadi pertanyaannya, kalau masa lalunya enggak luar biasa, kenapa sekarang rasanya bisa sekuat itu? Kebanyakan orang langsung nyimpulin satu hal, berarti gue kehilangan sesuatu. Hidup dulu katanya lebih bahagia, lebih simple, atau lebih bermakna. Tapi kalau dipikir pelan-pelan, kalau enggak ada hal istimewa yang benar-benar terjadi waktu itu, tarikan emosional yang lo rasain sekarang enggak mungkin datang dari masa lalunya sendiri. Artinya, masalahnya bukan di belakang, tapi di cara pikiran lo lagi memproses hidup hari ini. Dan buat ngerti kenapa kita sering banget kangen masa lalu, kita perlu paham dulu satu hal penting. Cara otak kita mengingat hidup itu sebenarnya nggak sesederhana yang kita kira. Welcome to Kelas Kehidupan by Dosis Cerdas. Hari ini kita bakal bahas soal kenapa kita sering kangen masa lalu. Padahal belum tentu masa lalu itu seindah yang kita ingat. Enjoy! Rasa nyeri halus yang muncul tiap kali lo kangen masa lalu itu bukan sekadar perasaan melo. Itu adalah kejadian neurologis beneran. Begitu lo ketemu pemicu nostalgia, entah itu tempat tertentu, bau yang familiar, lagu lama, atau foto jadul, otak lo langsung kayak ngadain acara reuni. Berbagai bagian di kepala lo aktif barengan, seolah-olah mereka dipanggil buat ngebahas satu cerita lama yang sama. Yang pertama gerak biasanya hipokampus. Anggap aja hipokampus itu pustakawan pribadi di otak lo. Tugasnya nyimpen dan ngambil arsip cerita hidup lo. Dia narik satu memori spesifik dari rak, tapi dia enggak kerja sendirian. Dia gandengan sama amigdala, bagian otak yang ngatur emosi, yang tugasnya nempelin rasa ke memori itu, entah hangat, sedih, atau haru. Di saat yang sama, bagian lain kayak prefrontal cortex juga ikut nyala. Ini bagian otak yang ngurus refleksi diri, yang bikin memori itu nyambung langsung ke identitas lo. Oh, ini gue. Selain itu, sistem reward di otak juga ikut aktif dan ngelepas dopamin, zat kimia yang bikin kita ngerasa enak. Itu sebabnya nostalgia literally terasa nyaman, kayak dipeluk dari dalam kepala sendiri. Proses ini saking kuatnya, sampai berhubungan sama fenomena yang disebut reminiscence bump. Ini kecenderungan umum, terutama di orang usia 40 ke atas, di mana memori paling vivid justru datang dari masa remaja sampai usia 20-an awal. Kira-kira umur 10-30 tahun. Kenapa di fase itu? Karena disitulah identitas kita lagi dibentuk. Musik yang kita dengar, film yang kita tonton, pengalaman yang kita jalanin di usia itu bukan cuma kenangan, tapi fondasi dari siapa diri kita sekarang. Oke, sekarang kita udah tahu kalau nostalgia itu kerja barengan banyak bagian otak. Tapi disinilah letak glitch-nya. Masa lalu yang lu kangenin itu nggak sepenuhnya nyata. Memori yang muncul waktu nostalgia bukan rekaman utuh, tapi hasil rekonstruksi yang udah diedit sama otak lo sendiri. Ingatan itu mirip kayak halaman Wikipedia. Bisa direvisi, dihalusin, bahkan diubah dikit-dikit tanpa lo sadar. Jadi yang lo ingat bukan kejadian aslinya, tapi versi terakhir yang sudah berkali-kali dipoles. Setiap kali lo mengingat satu kejadian, lo sebenarnya lagi ngubah memori itu. Dan nostalgia itu editor paling jago. Dia ngasih filter yang bikin bagian pahit jadi blur dan bagian manis dinaikin volumenya. Makanya lu inget ketawanya di pesta. Tapi lupa debat canggung yang terjadi sejam setelahnya. Lu inget bebasnya libur panjang, tapi lupa bosen dan jenuhnya berhari-hari tanpa ngapa-ngapain. Otak ngelakuin ini bukan buat nipu lu, tapi buat bikin lu ngerasa tetap nyambung sama hidup, bukan malah kejebak rasa berat. Itu sebabnya masa lalu hampir selalu kelihatan lebih indah daripada kenyataannya. Kalau memori nostalgia itu enggak sepenuhnya akurat, pertanyaannya jadi, buat apa dong? Jawabannya, glitch ini bukan bug. Anggap aja ini fitur bawaan, sebuah alat evolusioner yang punya fungsi psikologis dalam banget. Nostalgia memang bikin kita keinget masa-masa enak dulu. Tapi fungsinya bukan cuma buat nengok ke belakang. Justru, ini adalah sumber daya mental yang ngebantu kita menghadapi masa depan. Salah satu tugas utamanya adalah menjaga identitas kita tetap utuh. Hidup itu berubah terus. Versi diri lo hari ini jelas beda sama diri lo 10 tahun lalu. Nostalgia berperan sebagai benang yang nyambungin semua versi itu. Dengan nginget momen-momen penting dalam cerita hidup lo
Lo memperkuat rasa bahwa diri lo itu satu kesatuan, bukan potongan acak. Lo diingetin dari mana asal lo, supaya lo bisa lebih jelas mau melangkah kemana. Selain itu, nostalgia juga emosi yang sangat sosial. Waktu kita lagi kesepian, otak sering nyodorin memori kebersamaan, liburan keluarga, jokes internal sama teman lama, atau momen ketika lo ngerasa benar-benar diterima. Efeknya bikin rasa terasing itu berkurang. Dengan cara ngebungkus, kita pakai rasa nyaman dan makna, nostalgia ngasih tenaga buat ngelewatin masa-masa sulit. Waktu otak kita mulai kewalahan, dia otomatis nyari jalan pintas. Dan salah satu jalan pintas paling ampuh itu adalah hal-hal yang sudah familiar. Itu kenapa orang lebih milih nonton ulang series lama daripada mulai yang baru. Kenapa lagu tertentu tetap terasa nyaman walaupun udah diputar berkali-kali. Dan kenapa tempat yang dulu biasa aja, bahkan enggak terlalu kita suka, sekarang malah kelihatan lebih menarik kalau diingat-ingat. Pengalaman yang familiar itu butuh usaha mental yang jauh lebih kecil. Lo udah tahu isinya, udah paham polanya, jadi otak nggak perlu kerja keras buat menafsirkan menyesuaikan diri, atau tetap waspada. Di momen ketika energi kognitif kita lagi tipis, nostalgia sebenarnya berfungsi buat ngirit tenaga otak, biar kita nggak makin capek secara mental. Ada alasan fisik kenapa nostalgia makin kuat pas hidup lagi penuh tekanan. Masa lalu terasa lebih aman karena di sana nggak ada lagi yang bisa salah. Semuanya sudah terjadi dan endingnya udah lo tahu. Sistem saraf kita cenderung rileks di cerita yang sudah selesai. Kepastian bikin otak tenang, bahkan ketika memori itu sendiri sebenarnya nggak sempurna. Pas hidup terasa goyah atau terlalu berat, pikiran kita refleks lari ke lingkungan yang sudah familiar dan bisa diprediksi. Itu sebabnya nostalgia sering muncul ketika lo lagi capek, burnout, atau bingung mau melangkah kemana. Ini bukan kelemahan, tapi bentuk mekanisme menenangkan diri dari otak. Seperti alat kuat lainnya, nostalgia juga punya sisi gelap. Begitu kita terlalu lama nyangkut di masa lalu, nostalgia bisa berubah jadi jebakan. Yang tadinya harusnya ngasih tenaga, malah jadi kurungan. Terlalu tenggelam di nostalgia sering berkaitan sama depresi dan rasa nggak puas sama hidup sekarang. Soalnya kalau masa lalu terus kita lukis sebagai era paling sempurna yang enggak mungkin terulang, hari ini otomatis bakal selalu terasa kurang dan mengecewakan. Masalah ini bisa berujung ke stagnasi. Kita jadi sibuk pengen ngulang masa kejayaan sampai lupa buat tumbuh dan nyoba hal baru. Pandangan ke depan pelan-pelan mati. Karena energi habis buat ngejar versi kemarin. Yang lebih bahaya, ini bisa jadi siklus. Pas lagi down, kita lari ke nostalgia buat cari kenyamanan. Tapi kalau nostalgia itu justru nguatkan keyakinan bahwa hari terbaik kita sudah lewat, hasilnya malah bikin makin sedih dan putus asa. Di titik ini, nostalgia berubah jadi ruminasi. Kebiasaan muter-muter di hal yang sudah hilang. Kuncinya ada di keseimbangan. Nostalgia itu sehat kalau dia berfungsi sebagai jembatan yang nyambungin masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi kalau jembatan itu malah lo jadiin rumah permanen, dia justru motong lo dari momentum hidup ke depan. Masa lalu seharusnya jadi pegangan, bukan tempat bersembunyi. At the end of the day, tarikan manis pahit ke masa lalu itu sesuatu yang pasti dirasain semua orang. Nostalgia memang sudah dipasang di dalam diri kita. Itu cara otak kita ngerangkai cerita hidup, nyari kesinambungan, dan bertahan di tengah ketidakpastian. Tantangan sebenarnya bukan ngilangin rasa kangen itu, tapi gimana caranya ngambil energi yang biasa kita pakai buat nengok ke belakang, lalu kita pakai buat ngebangun hidup sekarang. Karena lucunya, suatu hari nanti bisa aja kita nengok balik ke momen ini, dan nyebut hari ini sebagai masa-masa enak dulu. Gue penasaran, apa sih yang paling sering bikin lo nostalgia? Lagu tertentu, tempat tertentu, atau momen tertentu? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini kena di lo, silakan di like dan dibagiin ke orang yang mungkin juga lagi ngerasain hal yang sama. Dan kalau lo pengen bahasan-bahasan kayak gini terus, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi. That's all for today. Gue Lily dari Dosis Cerdas. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.